ya. Oke. Iya Bu, sebentar Bu. Ya, silakan. Sebentar, Ibu terima telepon. Assalamualaikum. Who is above his material and who is above the idiots around him. Ya, silakan. Iya, oke Bu. Mohon maaf sebelumnya suara saya terdengar Bu. Dengar. Suara dan Selamat wajah. siang Ibu dan teman-teman. Oke, selamat siang. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Sekarang kami dari kelompok ke-6, anggotanya Muhammad Sohibul, Nadila, Restu, dan saya Joshua. Kami akan mempresentasikan materi yang telah diberikan, yaitu kedaulatan rakyat di Indonesia. Iya. Yang pertama kami akan menjelaskan mengenai teori kedaulatan rakyat. Iya. Silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Tuarea dengan NIM 2020-11254. Di sini saya sebagai pemateri pertama yang akan menjelaskan tentang kedaulatan rakyat Indonesia. Jadi kedaulatan berasal dari bahasa Latin, yaitu supremus, yang berarti kekuasaan tertinggi. Sedangkan kedaulatan rakyat adalah teori yang menyatakan bahwa kekuasaan dalam suatu negara ada di tangan rakyatnya. Dalam buku Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum, dan Konstitusi tahun 1999, karya Dahlan Paip, teori kedaulatan rakyat berusaha mengimbangi kekuasaan tunggal raja atau pemimpin agama. Yang pertama itu teori kedaulatan rakyat. Pada teori ini, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Maka dari itu, legitimasi kekuasaan pemerintah adalah berasal dari rakyat. Teori kedaulatan rakyat menganggap kehendak rakyat adalah satu-satunya sumber kekuasaan bagi pemerintah. Rakyat memberikan kekuasaan pada wakil rakyat yang menduduki lembaga legislatif maupun eksekutif untuk melaksanakan keinginan rakyat. Selain itu, Selain itu, melindungi hak-hak rakyat serta memerintah berdasarkan hati nurani rakyat. Rakyat berhak mengganti pemerintah yang dipilih bila pemerintah tidak melaksanakan keinginan rakyat. Paham inilah yang menjadi dasar negara demokrasi termasuk Indonesia. Selanjutnya kepada pemateri kedua. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama wabarakatuh. saya Muhammad Rizky Fauzan, 2020-11-237. Saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Nadila. Iya. Peran lembaga negara sebagai kedaulatan rakyat. Iya. Pelaksanaan kedaulatan di Indonesia menurut UUD 1945 adalah
rakyat dan lembaga-lembaga negara yang berfungsi menjalankan tugas kenegaraan sebagai representasi kedaulatan rakyat. Berikut lembaga negara di Indonesia beserta tugasnya. 1. MPR. Tugas dan wewenang MPR yaitu 1. Mengubah dan menetapkan UUD, melantik presiden dan wakil presiden, 3. Memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya menurut UUD. 2. Lembaga kepresidenan. Tugas dan wewenang presiden adalah menjalankan undang-undang, mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri, dan mengajukan RUU. Ketiga, DPR. Tugas DPR yaitu 1. Menerapkan RAPBN bersama Presiden, menetapkan RUU, dan mengawasi jalannya pemerintahan. Hak-hak yang dimiliki oleh DPR yaitu hak angket, yaitu untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah. Hak interpelasi, hak untuk meminta keterangan kepada Presiden, hak imunitas, yaitu hak untuk tidak dituntut dalam pengadilan dalam sidang. Keempat, BPK. Tugas dari BPK yaitu memeriksa keuangan negara dan memberikan hasil pemeriksaan BPK yang dilaporkan kepada DPR, DPD, dan DPRD. Kelima, MA. Mahkamah Agung. Tugas MA di mana antara lain 1. Mengawasi jalannya undang-undang, 2. Memberi sanksi atas pelanggaran undang-undang, dan 3. Mengadili pada tingkat kasasi. Terima kasih. Baik, selanjutnya lembaga selanjutnya yaitu Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi memiliki tugas dan wewenang yaitu pertama, menguji kekuatan undang-undang terhadap UUD. Yang kedua, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara. Ketiga, memutuskan pembubaran partai politik. Keempat, memutus perselisihan hasil pemilu. Lembaga selanjutnya yaitu Dewan Perwakilan Daerah. Tugasnya yaitu pertama, mengajukan RUU kepada DPR berkaitan dengan otonomi daerah. Yang kedua, ikut membahas undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah. Ketiga, memberikan masukan kepada DPR atas RUU APBN pajak, pendidikan, dan agama. Yang keempat, mengawasi pelaksanaan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah. Lembaga selanjutnya yaitu Komisi Yudisial, yang tugas dan wewenangnya yaitu pertama, mengawasi perilaku Hakim Agung. Yang kedua, mengusulkan pengangkatan Hakim Agung. Ketiga, mengusulkan nama calon Hakim Agung. Keempat, ikut menjaga dan menegakkan kehormatan dan martabat hakim. Sekian, terima kasih. Ya, lembaga yang terakhir adalah Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Tugas dan wewenang dari KPU yaitu yang pertama merencanakan penyelenggaraan pemilu, yang kedua menetapkan organisasi dan tata cara semua tahapan pelaksanaan pemilu, yang ketiga mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilu, yang keempat penetapan peserta pemilu, dan yang kelima melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilu. Ya, sekian dan terima kasih. Itu saja presentasi dari kami kelompok 6. Ya, oke, silakan sekarang kelompok coba arahkan teman-temannya. Sekalian Ibu absen ya. Ahmad Setiadi. Halo, Iya, Ahmad Bu. Setiadi ada hadir? Iya, Hadir? Ahmad? Ya. iya Bu, hadir. Oke. Ahdan Ahmad? Hadir, Bu. Ali Yahya? Hadir, Bu. Antonius? Hadir, Bu. Aritua? Hadir, Bu. Asyami? Hadir, Bu. Bidara? Hadir, Bu.
Cut Ifatu. Hadir. Dwi Febrian. Hadir, Bu. Elizer. Hadir, Bu. Fajar. Hadir, Bu. Fauzi. Hadir, Bu. Pram. Hadir, Bu. Ilham. Hadir, Bu. Japarista. Hadir, Bu. Joshua. Hadir, Bu. Kevin. Hadir, Bu. Muhammad Fatan. Hadir, Bu. Mangaratua. Hadir, Bu. Mangaratua. Iya. Maulana. Hadir, Bu. Mifatul. Miftahul. Hadir, Bu. Mirna. Hadir, Bu. Iya. Muhammad Sohibul. Hadir, Bu. Muhammad Sandy. Muhammad Sandy Rizkiawan. Muhammad Sandy. Halo. Sandy Paketu nih, Sandy mana nih suaranya nih? Nah, tuh fotonya ada. Muhammad Sandy. Halo, Muhammad Restu. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Iya, Muhammad Restu. hadir. Hadir, Bu. Hadir. Nadila. Hadir, Bu. Ya, Noval. Hadir, Bu. Pasca. Hadir, Bu. Raihan. Hadir, Bu. Reza. Hadir, Bu. Restri. Hadir, Bu. Rumania. Hadir, Bu. Safina. Hadir, Bu. Siti Nurlita. Hadir, Bu. Tarisa. Tarisa. Malah izin katanya Tarisa nggak bisa nyalain mic-nya. Hold out. On off. Teresa. Terry. Hadir, Bu. Fariski. Hadir, Ibu. Yusuf. Hadir, Bu. Oke. Ya, kelompok silahkan tolong diarahkan teman-temannya. Bu, maaf, Bu. Saya belum lihatin, Bu. Siapa? Muhammad Fikri Sadikin, Bu. Udah, Muhammad Fikri Sadikin. Udah. Baik, Bu. Terima kasih. Oke, lanjut. Kelompok, silahkan diarahkan teman-temannya. Tadi dengar semua presentasi temannya ya. Ya, silahkan kita diskusikan. Japarista, mana Japarista? Bu. Ya, silakan buat pertanyaan atau tanggapan tentang materi kelompok 6 ini, kedaulatan Indonesia. Silakan. Japarista. Kemudian ya. Reza Marwesi. Reza? Iya, Bu. Ya. Silakan. Saya duluan, Bu. Ya. Kelompok? Kelompok 9, Bu. Ya. Silakan. Saya ingin bertanya, dari kelompok 9, sebutkan macam-macam kedaulatan atau kekuasaan yang dimiliki oleh suatu negara. Bu. Ya, kelas. Kelompok 9, Bu. Ya. Kelompok? 9.
Izin menjawab, Bu. Silakan. Eh, eh, Pertanyaan dari Japarista, sebutkan macam-macam kedaulatan atau kekuasaan yang dimiliki oleh suatu negara. Jawabannya itu ada 5. Yang pertama, teori kedaulatan Tuhan. Yang kedua, teori kedaulatan negara. Yang ketiga, teori kedaulatan raja. Yang keempat, teori kedaulatan hukum. Dan yang terakhir, teori kedaulatan rakyat. Silakan di ini ke teman-temannya ya. Jangan ke Ibu aja, ke teman-temannya silakan. Izin, Bu. Ya. Perkenalkan, nama saya Farisi Cornelius dengan NIM 2020-11266 dari kelompok 10. Izin bertanya kepada kelompok 6. Menanya, apa yang terjadi, kan DPR itu sebagai lembaga perwakilan rakyat. Apa yang terjadi jika DPR tidak selaras dengan rakyat? Apakah atau siapa yang menindak DPR tersebut? Terima kasih. Ya, pertanyaan yang bagus. Ya, silakan pertanyaan yang bagus. Oh, itu kan lagi bikin itu. Iya, satu. Bukan, yang ini hari ini kedaulatan ini judulnya. Kedaulatan rakyat Indonesia. Ini bukan konstitusi, kedaulatan rakyat Indonesia. Sama yang kemarin juga. Dua-duanya, semuanya rakyat Indonesia. Yang kemarin juga. Jadi bukan konstitusi. Coba pasti double itu. Coba dicek nanti. Ya, silakan satu pertanyaan lagi. Izin Bu, pertanyaan dari saya. Oke. Apa yang konsekuensi yang dibawa oleh negara yang menerapkan kedaulatan rakyat? Konsekuensi di bawah negara. Maksudnya apa tuh ya? Mungkin bisa lebih diperjelas. Maksudnya dalam negara yang menerapkan kedaulatan rakyat itu apa konsekuensi yang dibawa oleh negara itu, Bu? Oke. Karena menerapkan kedaulatan. Ya, silakan. Jadi apa? Ya, silakan kelompok. Bisa dibantu menjawab pertanyaan teman-temannya. Ya, silakan. Restu Fauzan, udah bicara? Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan menjawab pertanyaan dari Farisi Cornelius, di mana bagaimana jika DPR tidak selaras dengan rakyat dan siapa yang akan melakukan penyelidikan atau pengaduan. Jadi di sini jika ada anggota DPR yang melakukan kesalahan atau melakukan pelanggaran, maka MKD atau Mahkamah Kehormatan Dewan yang bertugas untuk melakukan penyelidikan
verifikasi atas pengaduan terhadap anggota DPR tersebut. Upaya ini dilakukan oleh MKD berdasarkan peraturan DPR yang mengatur mengenai tata beracara MKD. Ya. Ya, terima kasih. Ya, bagus, bagus. Coba tanya ke temannya yang bertanya, jelas atau apa, ada sanggahan atau apa? Baik, terima kasih atas tanggapannya. Saya menerimanya. Ya, silakan dilanjutkan jawab pertanyaan yang lain. Baik, pertanyaan dari Reza Marwesi, apa konsekuensi dari kedaulatan rakyat? Kedaulatan rakyat menjadikan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Namun, hal ini tidak dimungkinkan apabila seluruh rakyat menjalankan suatu negara secara bersama-sama. Maka dengan demikian ada dua konsekuensi dari kedaulatan rakyat, yaitu diperlukannya lembaga-lembaga negara guna menjalankan kedaulatan rakyat, serta diperlukannya mekanisme pertanggungjawaban dan pengawasan pemerintahan suatu negara. Apakah sudah jelas? Baik, terima kasih atas jawabannya. Sama-sama. Oke, nggak ada pertanyaan atau sanggahan? Untuk yang bertanya tadi, cukup jelas itu Sohibul menjelaskan? Sudah, Bu. Cukup jelas. Oke, ada pertanyaan lain? Masih ada pertanyaan? Masih ada pertanyaan kelompok? Kalau belum ada, Ibu yang tanya ya. Kalau belum ada, sebentar. Nah, tolong masing-masing Anda nanti jelaskan ke Ibu, bagaimana norma-norma itu menjadi pandangan hidup dalam kedaulatan rakyat kita di Indonesia. Norma-norma. Bukan norma Yunita ya. Norma-norma menjadi pandangan hidup kita ini bagaimana? Coba nanti tolong Ibu dijelaskan. Itu satu, terus yang kedua, bagaimana kita berpikir tentang kedaulatan rakyat Indonesia kita ini? Bagaimana kita berpikir tentang kedaulatan rakyat Indonesia kita ini? Oke, itu dua pertanyaan Ibu. Nah, sekarang Ibu minta ini deh. Dwi Febrian. Dwi? Iya, Bu. Ya, tolong buat pertanyaan atau tanggapan untuk kelompok 6 temanmu ini. Ya. Ya, silakan. Ya, silakan Dwi. Dwi, ya silakan. Iya, Bu.
Ya, buat satu pertanyaan. Ayo, coba. Konstitusi adalah keputusan politik tinggi. Berhubungan dengan pembuatan UUD, hal ini merupakan pengertian konstitusi dalam arti Coba kelompok diarahkan. Oke Bu, bentar Bu. Kami minta waktu untuk berdiskusi Bu. Ya. Izin Bu. Ya, silakan. Perkenalkan saya Theodorus Boya dengan NIM 2020-11345. Izin bertanya kepada kelompok 6. Akhir-akhir ini kita sering melihat di media televisi atau sosial bahwasannya ada banyak oknum-oknum tertentu atau organisasi yang mencoba mengambil kekuasaan yang di bawah pemerintahan. Menurut teman-teman semua, apa tindakan pemerintah yang paling tepat untuk mengatasi oknum-oknum atau oknum tersebut yang berusaha mengambil kekuasaan di pemerintah atau wilayahnya? Terima kasih. Oke, pertanyaan yang bagus itu. Oke, kelompok, silakan dijawab. Izin menjawab, Bu. Ya, silakan. Pertanyaan dari Febrian, yaitu konstitusi adalah keputusan politik tinggi berhubungan dengan pembuatan undang-undang dasar. Hal ini merupakan pengertian konstitusi dalam arti jawabannya itu positif. Untuk saudara Febrian, apakah Anda menerima jawaban dari saya? Bu, bisa terima. Terima kasih. Izin menjawab, Bu. Ya, silakan. Saya ingin menjawab dari pertanyaan Teri Dodo. Pertanyaannya itu bagaimana cara mengatasi pemberontakan dalam negeri. Intinya pemberontakan dalam negeri. Ya. Caranya itu ada dua cara utama, yaitu dengan diplomasi dan operasi militer. Ya. Operasi militer dilakukan dengan mengirimkan pasukan untuk memerangi gerakan pemberontak. Sedangkan diplomasi dilakukan dengan cara mengajak pemimpin pemberontak agar menyampaikan keluhannya yang menjadi alasan pemberontakan. Sekian, terima kasih. Izin Bu. Ya. Saya ingin menjawab
pertanyaan pertama yang tadi Ibu nanya, norma-norma yang menjadi pandangan hidup. Itu terdiri atas yang pertama pentingnya kesadaran akan pluralisme, yang kedua musyawarah, yang ketiga pertimbangan moral, yang keempat pemufakatan yang jujur dan sehat, yang kelima pemenuhan segi-segi ekonomi, yang keenam kerjasama antar warga masyarakat dan sikap mempercayai baik masing-masing. Yang ketujuh, pandangan hidup demokratis harus dijadikan unsur yang menyatu dengan sistem pendidikan. Sekian dan terima kasih, Bu. Oke, bagus. Lengkap jawabannya. Ya, yang lain? Satu lagi pertanyaan Ibu tentang cara berpikir kita dalam paham kedaulatan di Indonesia ini. Apa? Ibu minta satu-satu lah menjelaskan. Apa pendapat Anda gitu? Tentang paham kedaulatan kita ini, apa pendapat dan pandangan Anda itu bagaimana sekarang? Silakan masing-masing. Bukan benar salah ya, tapi tolong apa argumen Anda gitu. Silakan masing-masing. Ayo, kemukakan pendapat Anda. Ya, halo, silakan. Masing-masing kasih jawaban ke Ibu. Ya. Halo, ya udah bisa dijawab, silakan. Pertanyaan Ibu tentang bagaimana cara berpikir kita semua, Anda-Anda ini tentang paham kedaulatan rakyat di Indonesia. Apa pandangan Anda? Apa pendapat Anda? Silakan masing-masing mengemukakan pendapatnya. Silakan, ayo. Muhammad Restu, apa pandangan Anda? Ya, Bu, sudah terdengar. Iya. Menurut saya, kalau kedaulatan Indonesia itu sudah cukup kuat, namun masih ada beberapa aspek yang belum sempurna, seperti terjadinya korupsi, pencurian, dan hal-hal negatif yang lainnya. Kayaknya itu. Oke, itu aja. Nadila? Ya, Bu. Silakan.
Ya, kasih pandangannya, silakan. Halo, ya. Bagaimana gitu Anda memahami, menanggapi tentang nilai-nilai kedaulatan di Indonesia ini bagaimana? Apa yang bisa Anda kasih komen gitu? Kalau menurut saya kedaulatan di negara Indonesia itu sudah bagus karena hukum-hukum yang berlaku di Indonesia ini sekarang sudah banyak. Contohnya seperti undang-undang yang berlaku di masyarakat atau norma-norma yang bisa membuat masyarakat tidak melakukan hal-hal yang di luar dugaan, begitu Bu menurut saya. Oke. Jadi terindikasi itu Bu. Oke ya, sekarang Sohibul Diagnesa. Baik Bu, pendapat saya kedaulatan rakyat di Indonesia sudah sesuai dengan ketentuan yang ada pada Undang UUD NKRI 1945 dan Pancasila, di mana pada kedaulatan rakyat ini sudah mengandung dua asas, yaitu kerakyatan dan permusyawaratan. Yeah. Di mana kesadaran akan cinta kepada rakyat yang merupakan salah satu contoh penerapan dari asas kerakyatan, dan contoh dari asas permusyawaratan yaitu mengambil mufakat yang memperhatikan aspirasi atau kehendak seluruh rakyat Indonesia. Sekian Bu, terima kasih. Oke. Terakhir Joshua. Ya Bu, menurut saya kan pada konsepnya kedaulatan rakyat itu menganggap kehendak rakyat itu satu-satunya sumber kekuasaan bagi pemerintah. Tapi yang saya lihat pada akhir-akhir ini dan pada kenyataannya itu banyak sekali aspirasi-aspirasi dan bahkan suara dari rakyat itu oleh pemerintah. Nah, menurut saya itu yang perlu diperhatikan lagi Bu, ke depannya. Oke, jadi suara lebih diperhatikan. Ya, ada pertanyaan yang belum dijawab? Udah semua Bu. Oke, udah semua. Ya, terima kasih. Kelompok 6 sudah presentasi dengan bagus. Ya, teman-teman kasih aplaus dulu. Iya, selamat ya. Sudah selesai. Nah, silakan ditutup dulu diskusinya. Ya, sekian dan terima kasih telah mendengar presentasi kami dari kelompok ke-6. Semoga dapat membantu teman-teman dan Ibu. Terima kasih. Ya, teman-teman yang lain ikut menyimak kan, mendengarkan kan? Halo? Betul Bu. Ya, oke. Nah, sekarang kita lanjutkan minggu depan kelompok berapa? 7 ya? Siapa di sini kelompok 7? Suaranya mana? Wajahnya mana? Halo kelompok 7? Hadir Bu. Oke. Nah, Anda membahas tentang konsepsi negara hukum Indonesia ya? Baik Bu. Ya, konsepsi negara hukum Indonesia. Jangan dibilangin Ibu nggak kasih ya. Udah Ibu kasih nih. Hanya saja minggu depan kita kan tanggal merah ya. Minggu depan kita tanggal merah. Bisa diganti nggak hari Rabu? Jam berapa ada waktu untuk hari Rabu? Atau Kamis? Halo? Hari Rabu atau Kamis? Masih diundingkan Bu di grup WA. Oke.
Karena Ibu juga cocokkan dengan kelas kelas lain ya. Jadi nanti kita bahas itu aja di WA ya, keputusan terakhirnya ya, Rabu atau Kamis ya. Baik, Bu. Oke. Ya. Oke. Untuk pertemuan kali ini cukup sekian. Terima kasih, jaga kesehatan ya. Sampai kita ketemu minggu depan semuanya. Izin bertanya, Bu, sebelum ditutup. Ya. Untuk voting Rabu dan Kamis ini kira-kira bisanya Ibu jam berapa ya? Ibu bisa jam berapa aja. Cuma nanti Ibu akan cocokkan juga yang kelas lain itu. Misalnya Anda bisa Rabu, ya kan enak Ibu jadinya Rabu gitu kan. Jam berapa nanti kita cocokkan. Oke, Bu. Jadi kita ini aja lah, pakai WA lah kita cocokkan dulu juga ya. Oke, Bu. Baik, Bu. Ya, terima kasih. Ya, oke kelas. Sampai kita ketemu minggu depan. Terima kasih dan assalamualaikum. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Salam. Ya. Ya.